think so. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja memasuki perbatasan Spanyol untuk bisa mengirimkan sebuah barang, dan mereka adalah seorang kurir, dan menelepon temannya untuk bisa mengkonfirmasi bahwa dia telah memasuki sebuah zona untuk bisa membuka paket. Singkat cerita, laki-laki tersebut langsung mempersiapkan alat dan mengeluarkan seseorang untuk menjadi penyelundup. Inilah seorang laki-laki yang baru saja tiba di Spanyol. Dialah yang bernama Chris. Diancam oleh para kurir untuk bisa memberikan tambahan biaya. Sayang sekali mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Lalu tiba-tiba, I don't think so. selang beberapa hari kemudian, di mana Chris yang sekarang sudah masuk ke negara Spanyol untuk bisa mendapatkan sebuah misi, karena dia akan bertemu dengan seseorang. Terlihat ada saudagar kaya di mana bos mafia terbesar di Spanyol dan seorang putri yang baru saja diantar untuk ke sekolah. Chris yang sekarang sudah mengamatinya dari kejauhan, dan dia pun akan menjalankan sebuah misi di tempat ini. Entah apa yang dilakukan oleh Chris, dia pun terus saja mengikuti seorang gadis sampai pulang sekolah dan masuk ke dalam sebuah rumah di mana ini adalah putri mafia. Hola, mi amor. Hola, papi. Sungguh tanpa diduga, ternyata mereka adalah keluarga bos mafia yang ada di Spanyol, yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Bos Vicente, yang sekarang mempunyai seorang gadis cantik. Dialah yang bernama Elisa. Di mana sang ayah langsung mengatakan kepada Elisa bahwa nanti malam akan ada rapat dari para petinggi. Elisa diinginkan untuk hadir dalam rapat tersebut, sambil berkata-kata manja bersama sang anak bahwa dia adalah seorang pewaris tunggal dan dia harus bisa mengikuti jejak sang ayah. Walaupun dalam hati Elisa dia sangat canggung. Is that it? Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kafe remang-remang yang sekarang sudah menunjukkan sangatlah larut malam. Terlihat ada seorang pria yang tidak menyentuh makanannya sama sekali. Akhirnya seorang pegawai langsung menemui laki-laki tersebut, mengatakan bahwa tokonya akan segera tutup.
Tetapi laki-laki itu terus saja mengancam apakah kue ini beracun atau tidak. Sampai suatu ketika dia pun telah dipaksa untuk memakannya. Listen to me. Suasana yang sekarang semakin sepi karena pelanggan sudah pulang. Tiba-tiba saja pegawai tersebut sangatlah ketakutan karena laki-laki misterius ini telah mengeluarkan pisau di tangannya, menancapkan kue untuk bisa membuka mulut, dan dia harus bisa mencoba kue tersebut. Sampai gigitan pertama dia pun merasa iba dan hampir meneteskan air mata karena dia sangatlah ketakutan sekali. Walau seperti itu dia tidak bisa sampai bergerak. Sampai beberapa kunyahan, tiba-tiba saja kunyahan itu malah dikeluarkan. Namun untung saja di mana para petugas polisi yang sedang berpatroli melihat ada sebuah kejanggalan dan telah memeriksanya. Manos arriba, Policía Nacional. Hey, ¿pero te lastimó? Get out. Setelah polisi tersebut meminta kepada pria itu untuk pergi karena tokonya akan tutup dan jangan sampai bermacam-macam. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya wanita ini telah ditemani polisi untuk menutup tokonya dan dia akan diantarkan ke rumah. Sayang sekali, ini adalah di mana akhir hayatnya. Kemudian keesokan harinya kita kembali lagi kepada Elisa, di mana dia telah diantar oleh para ajudannya untuk pergi ke sekolah. Ketika sampai di lampu merah, tiba-tiba saja ada seseorang gelandangan yang membersihkan kaca mobilnya. Walaupun para bodyguard tersebut meminta untuk pergi, dia pun tetap saja ngeyel. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba Mierda. sungguh tanpa diduga Elisa telah diculik. Sehingga bos Vicente langsung membawa anak buahnya dan dia pun meminta pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan ketika anak tercintanya diculik oleh orang lain. Bahkan mereka tidak bisa melakukan identifikasi wajah dan tidak bisa melihat siapakah yang telah menculik anak tercinta. Sampai pada akhirnya Vicente benar-benar sangatlah marah dan menghajar anak buahnya sampai babak belur dan sampai mati. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang penculik Elisa yang sekarang berada di dalam bagasi mobil. Ternyata yang menculiknya adalah Chris, di mana dia harus berhenti sejenak karena Elisa terus saja memberontak. Dia ingin keluar dari bagasi mobil, sehingga ketika dibuka, lalu tiba-tiba Elisa pun langsung ngabret keluar untuk bisa menyelamatkan diri. Namun Kristus saja meyakinkan bahwa dia adalah bukan orang jahat. Namun dia akan menyelamatkan Elisa dengan menunjukkan foto bersama ayah dan ibunya bahwa Chris adalah orang yang sangat dekat dengan mereka berdua. Sehingga di mana Chris sekarang akan membawa Elisa ke suatu tempat dan menjauhkannya dari Vicente. Karena dia adalah bukan pewaris tunggal dari mafia dan bisa hidup dengan normal tanpa banyak sekali ancaman. Walau seperti itu, di mana Elisa belum bisa percaya kepada Chris. Bahkan suatu ketika, Chris pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk bisa mendapatkan kepercayaan Elisa supaya dia bisa ikut dengan dirinya. All night, come on, take the gun. Pull the trigger. Jesus Christ! Setelah percaya kepada Chris bahwa dia telah memberikan senjatanya dengan amunisi yang ada di dalamnya, Chris pun langsung membawa Elisa dengan tenang. Walaupun di belakangnya dia telah menodongkan senjata. Kemudian Chris langsung mengatakan kepada Elisa bahwa dia adalah bukan orang jahat, tapi dia akan membawa ke suatu tempat karena ada sebuah pesan dari ibunya yang telah mati 5 tahun yang lalu. Namun Elisa tidak percaya. Yourself out. What the fuck? If you're going to find me and kill me, of course, if I can try to... Oh, fuck. Great.
Sungguh disayangkan ketika di tengah-tengah perjalanan di mana mobil ini kehabisan bensin. Akhirnya dia pun harus bisa mengisi terlebih dahulu. Elisa langsung ditekankan oleh Chris untuk tidak mengacau karena dia harus tetap diam di dalam mobil. Ketika Chris akan mengisi bensin dalam sebuah pom bensin, terlihat ada beberapa berandal yang telah melakukan aktivitas. Namun inilah kesempatan Elisa untuk kabur. Hey! Don't believe her. She's crazy, loca. Hey, I don't speak Spanish. Hey, don't come in. Don't. Elisa! Elisa! Get in there. Hey, come here. Still. Fuck you! Who are you to tell me what to do? Fuck you! I'm your father. Bullshit. Kemudian di sisi lain tempat kediamannya bos Vicente, terlihat tangan kanannya yang telah menghubungi seseorang, di mana orang inilah yang terkenal sebagai pemburu iblis. Dia adalah orang yang tidak pernah bisa dikalahkan sebagai pembunuh bayaran. Tangan kanannya Vicente, dia pun telah menghubungi untuk bisa mendapatkan Elisa kembali. Singkat cerita, kembali lagi kepada Elisa dan Chris membawa ke sebuah tempat untuk mengisi perut terlebih dahulu, di mana Elisa belum percaya bahwa Chris adalah ayah kandungnya. Dia mengatakan kepada Elisa bahwa beberapa tahun yang lalu mereka bertiga antara Vicente, ibunya, dan Chris, dia adalah sebuah kelompok yang telah lama melakukan aktivitas kriminal. Namun sayang sekali, di mana Chris yang menjadi sebuah penjolok, dia telah dipenjara 15 tahun akibat kriminalnya. Kemudian Chris langsung menceritakan kepada Elisa bahwa Chris telah menikah dengan ibunya sudah sejak lama. Walau seperti itu, di mana Vicente telah memisahkan mereka berdua dengan keadaan sudah mengandung. Bahkan kalung yang telah dipakai oleh Elisa itu adalah pemberian Chris. I miss her so much. Vicente killed her. Puedes quedarte sentado tranquilo ahí mismo. Sungguh tanpa diduga, seluruh para gangster yang sekarang sudah ditugaskan oleh Vicente dan memberikan sayembara siapa yang telah mendapatkan Elisa kembali, dia akan mendapatkan bayaran yang sangat mahal. Beberapa gangster yang sudah ditugaskan oleh para mafia lokal Spanyol telah membawa Elisa ke suatu tempat untuk bisa mendapatkan bayaran yang setimpal, sehingga seluruh para gangster tersebut telah dibayar oleh beberapa mafia. Karena Elisa akan dikembalikan kepada Vicente untuk bisa meyakinkannya bahwa Elisa adalah seorang pewaris tunggal. Jadi mereka telah menghormati Elisa sebagai runtutan para mafia besar, sehingga Elisa pun langsung memberikan kepastian bahwa dia memberikan hubungan kepada ayahnya. Elisa. Yes, something to ask you. Something important. You have anything to do with Mama's death? Of course not. I loved her like I love you. Says that he's my real father. Kemudian tiba-tiba saja telepon terputus karena ada seseorang yang telah membabi buta di ruangan bawah. Diduga mereka adalah orang-orang yang akan merebut Elisa dan dia adalah seorang pembunuh yang mempunyai sifat iblis.
Come on. Come on. Move. Let's go. Sungguh kejadian yang tak bisa diduga. Untung saja Chris datang dan dia telah menyelamatkan Elisa masuk ke dalam sebuah kerumunan. Walau seperti itu, di mana Elisa belum bisa mempercayai Chris apakah dia benar-benar ayah kandungnya. Maka Elisa pun masih saja memberontak. I don't know for sure that he's my father. Singkat waktu ketika Elisa sudah berganti baju, dia pun harus menuju ke suatu tempat untuk bisa dibawa oleh Chris. Walaupun Elisa masih saja dia terus saja ngeyel karena dia belum bisa percaya kepada ayahnya. Dan terus saja berwaspada, ditakutkan para gangster ataupun para mafia yang sekarang sudah membuntutinya. Kemudian akhirnya mereka pun beristirahat terlebih dahulu di alun-alun tengah kota sambil bercerita bahwa ibunya Elisa adalah seorang petarung tangguh untuk bisa mendapatkan semua apa yang diinginkan oleh mereka, sehingga mereka pun telah membuat sebuah rencana untuk pergi. Bought your mom that necklace? Hey, Yeah. Do you know the diamonds? See, that was your mom. And she tells me I need to come find my daughter. Come on. We need to keep moving. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan bos Vicente bersama para konco-konconya yang telah datang ke sebuah tempat dan diobrak-abrik oleh pembunuh bayaran bersama Chris, sehingga Vicente telah menemukan bahwa dia telah berurusan dengan iblis. He had the devil on their tail. Singkat cerita, ketika malam hari di mana Chris harus bisa membawa sebuah mobil dan mereka pun harus datang ke suatu tempat dan akan pergi dari tempat ini. Untung saja ada mobil yang telah terbuka, mereka pun akan membawa mobil tersebut. Walaupun Elisa masih saja ngeyel ketika Chris membuka sebuah peta, dia akan menuju sebuah bandara dan akan meninggalkan Spanyol. Disinilah Elisa langsung menentang kepada Chris bahwa dia tidak mau meninggalkan Vicente karena sudah hidup nyaman dan dia mendapatkan uang jajan yang sangat banyak. I like where I live, I like my school, I like my friends. What are your plans? Like I'm not even trying to be a good father. I have a good life. Hey, fuck off. Go. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Elisa telah melarikan diri dan seseorang telah mengejarnya menggunakan mobil kuning. Selang beberapa lama kemudian, Elisa pun langsung berhenti karena dia telah melihat telepon genggam yang ada di pinggir jalan. Untuk bisa menghubungi Vicente sebagai ayah angkatnya, dia pun telah dibekuk oleh seseorang. Ternyata itu adalah pembunuh bayaran iblis. Sehingga Elisa pun langsung ngabret untuk bisa meminta tolong ke beberapa rumah yang ada di pinggir jalan. Sayang sekali di mana Elisa tidak ada yang menolong. What are you looking at? Have you tried this apple? Just one bite. Fuck you, psycho! Chris! Chris! Get out of the way! Sungguh tanpa diduga, Elisa yang sekarang sudah ditodongkan senjata, bahkan Chris tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pembunuh bayaran berdarah dingin, dia pun terus saja mengancam kepada Chris untuk bisa melempar senjatanya kalau tidak Elisa mati. Okay, please. Akhirnya tidak ada pilihan lain di mana Chris harus menyerah kepada pembunuh bayaran tersebut. Elisa langsung diikat di dalam pintu mobil supaya dia tidak bisa kemana-mana. Kemudian Chris terus saja ditanya siapakah dirinya, apa yang menjadi kaitannya menculik Elisa. Dengan terus saja menghajar dan terus ditonjok oleh pembunuh bayaran tersebut sampai babak belur. Hingga pada akhirnya di mana Elisa merasa iba dan dia mengaku bahwa Chris adalah ayah kandungnya. Who are you? Who are you? He's my father! He's my real father.
Selang beberapa lama kemudian ketika siang hari, di mana Chris yang sekarang sudah keadaan tergantung dan terikat, dia langsung diberikan kepada Vicente. Dengan terkejutnya, di mana dua sejoli yang sudah lama tidak bertemu. Chris yang sekarang sudah keadaan seperti ini, Vicente mengatakan kepada Chris bahwa dia telah bermain-main dengan api, karena kita semua bukan hal yang seperti dulu lagi. Walau seperti itu, Chris mengatakan bahwa Elisa dalam bahaya. Kemudian, akhirnya Chris pun langsung dibawa oleh Vicente untuk bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun, dia langsung mengatakan seorang pembunuh bayaran berhati iblis telah datang untuk membawa Elisa. Dia tidak mau menginginkan uang ataupun apa yang diinginkannya. Yang diinginkan adalah Vicente. Hingga pada akhirnya, seorang pembunuh bayaran itu langsung memberikan telepon genggam untuk bisa memberitahu bahwa dia mempunyai Elisa. Please say thanks to your right hand. Who is that psycho? Sungguh tanpa diduga, ternyata tangan kanannya yang telah menyewa pembunuh bayaran tersebut untuk bisa mendapatkan posisinya Vicente dan langsung dibunuh dan ditembak mati di dalam mobil. Kemudian Vicente langsung menceritakan kepada Chris bahwa dia mempunyai sebuah hutang budi terhadap seorang pembunuh bayaran tersebut, sehingga dia telah mempunyai sebuah dendam kusuma terhadap Vicente dan semua bisnisnya. You gonna give me a weapon? Singkat cerita, tiba di suatu tempat di mana Vicente bersama konco-konconya akan melakukan pembekukan di tempat ini. Namun sayang sekali ketika mereka semua sudah menyebar untuk bisa memburu pembunuh bayaran itu. Semua anak buahnya Vicente sekarang sudah mati, sehingga Vicente langsung dibekuk. Sungguh kaget sekali, di mana Elisa yang sekarang sudah keadaan terkapar dan tangannya sudah diborgol dengan kawat baja. Dia mengatakan harus memotong tangannya seperti beberapa tahun yang lalu yang dilakukan oleh Vicente. Situasi pun semakin genting, di mana Vicente dia terus saja berlari untuk bisa menyelamatkan Elisa. Dan ternyata di ujung rantai tersebut ada sebuah penggiling baja untuk bisa menghancurkan dan menjadi penggiling baja dan besi. Dan ini adalah sebuah siksaan yang paling mengerikan. Bahkan di mana semua untuk bisa menyangkalnya, ternyata alat ini tidak bisa dipatahkan. Sebuah tindakan harus cepat di mana Vicente akan memotong tangannya Elisa. Seperti halnya dia telah memotong tangannya pembunuh bayaran tersebut. Akan tetapi dia terus saja mencari cara untuk bisa menyelamatkan Elisa. Walaupun dia sudah mentok, entah apa yang harus dilakukan. Sungguh tanpa diduga, di mana Vicente harus mengakui kepada semua orang bahwa dia telah menyuruh pembunuh bayaran tersebut untuk bisa menyingkirkan istrinya, yaitu ibu kandungnya Elisa. Dengan begitu, dia akan menghentikan semua apa yang telah terjadi. Namun sayang sekali, itu sudah terlambat. The diamonds!
Selang beberapa hari kemudian, Elisa pun langsung datang ke sebuah pemakaman. Ternyata itu adalah pemakaman ibunya setelah 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja Chris langsung datang yang sekarang keadaannya sudah membaik. Ketika itu juga mereka telah mengetahui bahwa Chris adalah ayah kandung Elisa. Dan disinilah mereka akan hidup bersama, meninggalkan semua dunia yang menjadi kekacauan, dan film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan sesungguhnya film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah si pembunuh bayaran berhati iblis ini selamat? Apakah dia akan bisa melarikan diri dan akan memburu Elisa dan Chris kembali? Yang jelas kita akan tunggu saja keputusan dari sutradara. Memang film yang sangat mengerikan. Seorang gadis yang menjadi rebutan oleh para bos mafia dan gangster. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di film selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.